warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Agustina dengan NIM D01219022 dari kelas E mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Ahmad Muhyiddin Zuhri, Magister Agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang periodisasi perkembangan menurut para ahli. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian periodisasi perkembangan, yang kedua tentang macam-macam periodisasi perkembangan, dan yang ketiga tentang kriteria fase-fase perkembangan. Penjelasan yang pertama yakni mengenai pengertian periodisasi perkembangan. Periodisasi perkembangan adalah pembagian seluruh masa perkembangan seseorang ke dalam masa tertentu. Dalam perkembangan manusia, terjadi perubahan-perubahan yang sedikit banyak bersifat tetap dan tidak dapat diulangi lagi. Para ahli psikologi perkembangan melakukan studi tentang perubahan tingkah laku itu dalam semua siklus kehidupan individu, mulai masa konsepsi sampai mati. Akan tetapi, usaha-usahanya banyak difokuskan sampai pada periodisasi remaja. Dengan mengetahui periode-periode tertentu, maka seseorang akan mudah mengetahui bahkan meramalkan sifat-sifat dan kecenderungan anak dalam masa perkembangannya. Tanpa periodisasi, kita tidak bisa menyebutkan istilah bayi, anak kecil, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam setiap istilah telah terkandung di sana adanya periodisasi. Penjelasan yang kedua yakni mengenai macam-macam periodisasi perkembangan. Macam-macam periodisasi perkembangan dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada periodisasi biologis, yang kedua periodisasi didaktis, dan yang ketiga periodisasi psikologis. Periodisasi yang pertama adalah periodisasi biologis. 1. Menurut Aristoteles. Aristoteles merumuskan 3 fase perkembangan, yakni fase pertama umur 0 sampai 7 tahun, yang disebut dengan masa anak kecil dan kegiatannya hanya bermain. Fase yang kedua umur 7 sampai 14 tahun, yang disebut masa anak atau masa sekolah, dan kegiatannya mulai belajar di sekolah dasar. Fase yang ketiga yakni umur 14 sampai 21 tahun, yang disebut masa remaja atau pubertas. Masa ini adalah masa peralihan dari anak menjadi dewasa. Pada fase pertama, anak kecil sangat terjerat dalam masa-masa bermain yang tidak bisa mereka hindari dan patut kita tahu. Anak kecil akan merasa terganggu dan marah bila mainan mereka kita rebut. Pada fase berikutnya adalah fase setelah masa anak kecil. Di sini anak cenderung dalam masa belajar atau dalam masa sekolah rendah. Melonjak ke fase setelah masa anak, tinggallah masa-masa yang sedang bergejolak, yaitu masa pubertas dari anak menuju dewasa dalam lingkup biologisnya. 2. Menurut Kretschmer. Kretschmer membagi perkembangan menjadi 4 fase. Tahap 1, umur 0 sampai 3 tahun. Di sini keadaan anak bertubuh pendek, gemuk, bersifat terbuka, mudah bergaul, dan mudah untuk didekati. Tahap yang kedua, umur 3 sampai 7 tahun. Di sini badan anak tampak langsing, sikap anak cenderung tertutup, sukar bergaul, dan sulit untuk didekati. Tahap yang ketiga, umur 7 sampai 13 tahun. Di sini fisik anak kembali menggemuk. Tahap yang keempat, umur 13 sampai 20 tahun, yang dimana fisik anak kembali melangsing. Dapat terlihat dalam perkembangan anak tahap 1, perubahan biologis baik dari tubuh yang pendek, badan yang gemuk, dan sebagainya. Berbeda dengan tahap 2, anak malah berbadan langsing, apalagi dalam pergaulan yang sangat sulit untuk menerima teman. Ini menjadikan anak sulit bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, termasuk teman-temannya. Pada tahap ketiga, anak badannya terlihat menggemuk, namun pada tahap 4 justru melangsing kembali, kondisi tubuh yang sangat stabil. 3. Menurut Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud, periodisasi perkembangan terbagi menjadi 4. Yang pertama, umur 0 sampai 5 tahun disebut periode infantil atau periode kanak-kanak. Yang kedua, umur 5 sampai 12 tahun disebut periode laten atau masa tenang, karena dorongan seksual ditekan sedemikian rupa
sehingga tidak tampak menonjol. Yang ketiga, umur 12 sampai 18 tahun yang disebut periode pubertas, saat dorongan-dorongan seksual mulai muncul kembali, bahkan tampak semakin menonjol daripada masa sebelumnya, saat seseorang secara sungguh-sungguh mulai tertarik pada jenis kelamin yang lain, sekaligus menandai kedewasaan seseorang. Yang keempat, umur 18 sampai 20 tahun yang disebut periode genital. Pada tahap akhir perkembangan psikoseksual, individual mengembangkan minat seksual yang kuat pada lawan jenis, di mana dalam tahap-tahap awal fokus hanya pada kebutuhan individu. Kepentingan kesejahteraan orang lain tumbuh selama tahap ini. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menetapkan keseimbangan antara berbagai bidang kehidupan. Periodisasi perkembangan yang kedua adalah periodisasi didaktis. 1. Menurut Johann Amos Comenius. Johann Amos Comenius membaginya menjadi 4 tahap. Yang pertama ada sekolah materna atau sekolah ibu pada usia 0 sampai 6 tahun. Di sini anak mengembangkan organ tubuh dan panca indera di bawah asuhan ibu atau keluarganya. Yang kedua, sekolah vermakula atau sekolah bahasa ibu pada usia 6 sampai 12 tahun. Di sini anak mengembangkan pikiran, ingatan, dan perasaannya di dalam sekolah dengan menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibu. Yang ketiga, ada sekolah Latina atau sekolah bahasa Latin pada usia 12 sampai 18 tahun. Di sini anak mengembangkan potensinya, terutama daya intelektualnya dengan bahasa asing. Yang keempat, akademik atau akademia adalah media pendidikan bagi anak usia 18 sampai 24 tahun. 2. Menurut Jean-Jacques Rousseau, ia membagi tahapan perkembangan menjadi 4 tahap. Yang pertama, pada usia 0 sampai 2 tahun adalah masa asuhan. Yang kedua, pada usia 2 sampai 12 tahun adalah masa pentingnya pendidikan jasmani dan alat-alat indera. Yang ketiga, pada usia 12 sampai 15 tahun adalah masa perkembangan pikiran. Yang keempat, pada usia 15 sampai 20 tahun adalah masa pentingnya pendidikan serta pembentukan watak, kesusilaan, juga pembinaan mental agama. Mereka sebenarnya hampir sama. Terdapat masa-masa di mana anak masih dijaga oleh sang ibu dengan intensif, apalagi dalam umur sampai 12 tahun. Sebenarnya, anak memang sedang belajar bahasa ibu dan meniru apa yang dikatakan ibu kepadanya. Dan ini juga bisa dikaitkan atau dihubungkan dengan pelatihan panca indera. Anak belajar dan memperhatikan gerak maupun suara ibunya tak lain karena menggunakan panca indera yang anak miliki, sehingga mereka mendapat pendidikan yang anak pahami. Dalam pendidikan agama itu pun termasuk di dalamnya pendidikan akademik yang anak pila-pila dalam proses pencapaian pendidikan watak anak. 3. Menurut Dr. Maria Montessori, yang pertama, usia 1 sampai 7 tahun, yakni masa penerimaan dan pengaturan rangsangan dari luar melalui alat indera. Yang kedua, usia 7 sampai 12 tahun, yakni masa abstrak, di mana anak-anak sudah mulai memperhatikan masalah kesusilaan, mulai berfungsinya perasaan etis yang bersumber dari kata hatinya, dan dia juga mulai tahu akan kebutuhan orang lain. Yang ketiga, usia 12 sampai 18 tahun, yakni masa penemuan diri serta kepuasan terhadap masalah-masalah sosial. Yang keempat, usia 18 sampai 24 tahun, yakni masa pendidikan di perguruan tinggi, yaitu masa untuk melatih anak atau mahasiswa akan realitas kepentingan dunia. Ia harus mampu berpikir jernih serta jauh dari perbuatan tercela. Periodisasi perkembangan yang ketiga adalah periodisasi psikologis. Maksudnya, pembagian masa perkembangan atas dasar keadaan dan ciri-ciri khas kejiwaan anak pada periode tertentu. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pembagian semacam ini. 1. Oswald Crowe. Menurut Oswald Crowe, dengan menitik beratkan terjadinya kegoncangan psikis pada diri seseorang, maka Crowe menyusun periodisasi perkembangan menjadi 3. 1. Umur 0 sampai 3 tahun yang disebut masa trots atau kegoncangan pertama, atau disebut juga masa kanak-kanak awal.
2. Umur 3-13 tahun disebut masa trots kedua, yaitu masa keserasian anak untuk memasuki sekolah. 3. Umur 13 sampai akhir remaja disebut masa trots ketiga, yaitu masa kematangan seseorang. Menurut J. Harvey Kurz, berpangkal dari analisis perubahan psikis seseorang, menurut Harvey Kurz, periodisasi perkembangan dapat disusun sebagai berikut. 1. Umur 0-6 tahun adalah masa bayi dan masa anak kecil. 2. Umur 6-12 tahun adalah masa kanak-kanak atau masa sekolah. 3. Umur 12-18 tahun adalah masa remaja. 4. Umur 18-30 tahun adalah masa dewasa awal. 5. Umur 30-50 tahun adalah masa setengah baya atau masa dewasa lanjut. 6. Umur 50 tahun ke atas adalah masa lanjut usia atau masa tua. Yang ketiga yakni mengenai kriteria fase-fase perkembangan. Fase perkembangan dapat diartikan sebagai penahapan rentan perjalanan perkembangan individu yang diwarnai ciri-ciri khusus atau pola tingkah laku tertentu. Fase yang pertama, fase prakelahiran. Fase prakelahiran adalah periode dari pembuahan hingga kelahiran, merupakan masa pertumbuhan dari satu sel tunggal menjadi organisme yang sempurna dengan kemampuan otak dan perilaku yang dihasilkan lebih kurang dalam periode 9 bulan. Fase yang kedua adalah fase pasca kelahiran. Seorang anak dilahirkan dalam keadaan dengan membutuhkan orang yang menjaganya sehingga dapat tumbuh menjadi besar. Pada hari-hari pertama kehidupannya, perkembangan berlangsung dengan cepat. Namun, semakin tambah umur, secara bertahap, kecepatan perkembangannya semakin lambat dan kehidupannya menjadi tambah tenang dan mapan sebelum masa pubertas tiba. Begitu fase pubertas tiba, anak mengalami berbagai perubahan-perubahan organis, anatomis, dan psikis yang kuat dan cepat. Menjelang akhir fase pubertas hingga permulaan fase dewasa, proses perkembangan menjadi sempurna. Kecepatan perubahan-perubahan itu mereda, kehidupan pun menjadi tenang dan mapan. Fase yang ketiga yakni fase-fase setelah kelahiran sampai dengan remaja. Perkembangan kesehatan jiwa anak terbentuk sejak dalam kandungan orang tua, sejak terjadi proses pembuahan, dan kemudian berkembang terus sampai anak tersebut dilahirkan, bahkan sampai anak itu menginjak usia yang ditentukan. Perkembangan itu terjadi menurut pola tertentu yang berdasarkan fase-fase yang beralih dari satu fase ke fase lain secara berurutan dan teratur. Setiap fase berlangsung selama satu batasan umur tertentu, tapi tidak sama untuk setiap anak. Keberhasilan setiap fase dalam perkembangan yang normal merupakan hasil dari fase-fase sebelumnya. Fase yang keempat adalah fase-fase perkembangan kepribadian. Tahap-tahap perkembangan kepribadian setiap individu tidak dapat disamakan antara individu satu dengan individu yang lainnya. Tahap-tahap perkembangan kepribadian diantaranya 1. Masa bayi, usia 0 sampai 1,5 tahun. 2. Masa toddler, usia 1,5 tahun sampai 3 tahun. 3. Masa prasekolah, usia 3 sampai 6 tahun. 4. Masa sekolah, usia 6 sampai 12 tahun. 5. Masa remaja, usia 12 sampai 18 tahun. 6. Masa dewasa, usia 18 tahun sampai seterusnya. Kita sadari bahwa batasan usia perkembangan tidaklah mutlak, karena sering kita temui adanya pembedaan masa perkembangan. Demikianlah penjelasan yang dapat saya jelaskan. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.